Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 yang beranggotakan Ahmad Nur Suryansah, Alfidah, saya sendiri Miftahul Jannah, dan yang terakhir Rahmawati. Pada video kali ini kami ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dengan tema Mazhab Maliki dan biografi Imam Maliki. Diajukan untuk memenuhi tugas mata kuliah perbandingan mazhab, dosen pembimbing Bapak Nur Effendi, SHI, MH. Pembahasan yang pertama yaitu biografi Imam Maliki. Imam Maliki adalah imam kedua dari imam-imam 4 serangkai dalam Islam. Dari segi umur, beliau dilahirkan di kota Madinah, suatu daerah di negeri Hijaz, tahun 93 Hijriah atau 12 Masehi. Dan wafat pada hari Ahad 10 Rabiul Awal 179 Hijriah atau 89 Masehi di Madinah pada masa pemerintahan Abbasiyah di bawah kekuasaan Harun ar-Rasyid. Beliau adalah keturunan bangsa Arab dusun Zu Ashab, sebuah dusun di kota Himyar, jajahan negeri Yaman. Ibunya bernama Siti Al-Aliyah binti Suraik ibnu Abdurrahman ibnu Ar-Rahman ibnu Suraik Al-Zadiyah. Imam Maliki bin Anas adalah al-Madinah dan Amir al-Mu'minin fi al-Hadis. Beliau lahir di Madinah dan tidak pernah pergi meninggalkan kota tersebut kecuali ke Mekah menunaikan ibadah haji. Imam Maliki adalah seorang yang berbudi mulia dengan pemikirannya yang cerdas, pemberani, dan teguh mempertahankan kebenaran yang diyakini beliau. Beliau seorang yang mempunyai sopan santun, lemah lembut, suka menengok orang yang sakit, mengasihani orang yang miskin, dan suka memberi bantuan kepada orang yang membutuhkannya. Beliau juga seorang yang pendiam, serta menjauhkan diri dari segi macam perbuatan yang tidak bermanfaat. Suka bergaul dengan handai taulan, bergaul dengan penjabat pemerintah, orang yang mengerti dengan agama dan tidak pernah melanggar batasan agama. Beliau mempelajari ilmu dari ulama-ulama Madinah, di antaranya tabi'in, para pandai dan para ahli hukum agama. Guru beliau yang pertama adalah Abdurrahman bin Ibnu Harmuj. Beliau dididik di tengah-tengah mereka, itu sebagai anak yang cerdas, cepat menerima pembelajaran, kuat ingatan dan teliti. Dari kecil beliau membaca Al-Quran dengan lancar di luar kepala dan mempelajari hadis. Setelah dewasa, beliau belajar kepada ulama dan fuqaha. Beliau menghimpun pengetahuan mereka, menghafal pendapat-pendapat mereka, menangkal atsar-atsar mereka, mempelajari pendirian-pendirian atau aliran-aliran dan mengambil kaidah-kaidah mereka, sehingga beliau pandai tentang semua itu. Imam Maliki mendalami ilmu pengetahuan selain dari Abdurrahman ibnu Harmuj, juga belajar kepada Nafi ibnu Abi Nu'aim, Maula ibnu Umar, dan Rabi'ah al-Rayi. Imam Malik terkenal sebagai seorang yang kuat menekuni bidang ilmu Imam Malik terkenal sebagai seorang yang kuat menekuni bidang ilmu keislaman, tetapi yang paling disegani dan ditekuni ialah bidang fikih dan hadis. Adapun guru-guru beliau yang sangat banyak, antara lain adalah Abdurrahman ibnu Harmuj, salah seorang ulama besar di Madinah, dan tabi'in, ahli hadis, fikih, fatwa, dan ilmu berdebat. Kemudian Rabi'ah al-Rayu, ulama fikih, wafat pada tahun 136 Hijriah. Yang kemudian Imam Nafi Maula ibnu Umar, ulama ilmu hadis,
yang wafat pada tahun 117 Hijriah. Yang keempat, Imam Ibnu Syihab al-Zuhri. Yang kelima, Nafi Ibnu Abi Nuaim. Yang keenam, Abu al-Zinad. Yang ketujuh, Harshim Ibnu Urwas. Yang kedelapan, Yahya Ibnu Sa'id Al-Ansari. Yang kesembilan, Muhammad Ibnu Munkadir. Yang kesepuluh, Sa'id Al-Mukburi. Yang kesebelas, Wahab Ibnu Kasian. Yang kedua belas, Amir Ibnu Abdillahib Az-Zubair. Yang kedua belas, Abdullah Ibnu Dinar. Yang ketiga belas, Zaid bin Hibban. Dan yang terakhir, Ayub Asy-Syaktiani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja saya akan menjelaskan murid-murid dan karya-karya Imam Malik. Kitab-kitab yang dikarang Imam Malik adalah Alkitab Al-Muwattiyah, yang merupakan kitab yang dikarang Imam Malik dalam bentuk hadis-hadis Nabi yang berkaitan dengan masalah fikih. Kitab Al-Mudawwanah Al-Kubra, yang merupakan kitab di dalamnya termuat pendapat-pendapat Imam Malik seputar hukum Islam. Pendapat-pendapat Imam Malik mengenai hukum Islam juga dapat dilihat dari pendapat dan pelajaran yang disampaikan Imam Malik kepada muridnya dalam berbagai kesempatan. Dalam hal ini dapat dilihat dalam kitab penumbut Imam Malik, diantaranya Matan al-Risalah fi al-Malik oleh Abu Muhammad Abdullah bin Zaid, wa Bidayatul Ujtahid Wahaniyah al-Mutasid oleh bin Roshid, C. Syarah bin Shogir dan Syarah Kabir al-Barakah Sa'du oleh Ahmad Ad-Darbi, D. Buluga As-Salid li Arkat Masalik oleh Imam Ahmad As-Sawi. Bagian saya yaitu C. Bagian metode istimbat hukum Imam Malik. Abu Jahra merumuskan secara singkat, sistematik, sumber hukum mazhab Maliki yang dijelaskan Qadiyah dalam kitab Al-Madarik dan penjelasan Rasyid dari kalangan fuqahah Malikiyah dalam kitab Al-Bahjah sebagai berikut. A. Alkitab. B. Al-Sunnah. C. Amal ahli Madinah. D. Fatwa sahabat. E. Al-Qiyas. F. Maslahah mursalah. G. Istihsan. Dan H. Al-Jariyah. Yang pertama, Alkitab. Seperti halnya para imam mazhab yang lain, Imam Maliki meletakkan Al-Quran di atas semua dalil, karena Al-Quran merupakan pokok syariat dan hujahnya. B. Al-Sunnah. Sunnah menduduki tempat kedua setelah Al-Quran. Sunnah yang oleh Imam Maliki adalah sunnah mutawatir, sunnah masyhur, dan kabar ahad yang didahului atas praktik penduduk Madinah dan qiyas. C. Amal ahli Madinah. Hal ini dipandang sebagai hujah jika praktik itu benar-benar dinukilkan dari Nabi SAW. Sehubungan dengan itu, penduduk Madinah yang dasarnya ra'yu bisa didahulukan atas kabar ahad. D. Fatwa sahabat. Fatwa ini dipandang sebagai hadis yang wajib dilaksanakan. Misalkan masalah manasik haji bisa didahulukan tanpa ada pemukilan langsung dari Nabi SAW. Imam Maliki juga mengambil fatwa tabi'in besar, tetapi tidak disamakan kedudukannya dengan fatwa sahabat. E. Al-Qiyas.
Imam Maliki mengambil kias dalam pengertian umum, merupakan penyamaan hukum perkara, yakni hukum perkara yang tidak ditegaskan oleh hukum yang ditegaskan. F. Maslahah mursalah. Maslahah al-mursalah yaitu kemaslahatan yang keberadaannya tidak didukung syara dan tidak pula dibatalkan syara melalui dalil yang rinci, dan itu terbagi menjadi dua. 1. Al-maslahah al-gharibah. 2. Al-maslahah al-mursalah. G. Istihsan adalah memandang lebih kuat ketetapan hukum berdasarkan maslahat juz'iyah atau sebagian atas ketetapan hukum berdasarkan qiyas. H. Al-jariyah adalah jalan menuju kepada sesuatu, yaitu sarana yang membawa hal-hal yang diharamkan maka akan menjadi haram pula, dan sebaliknya, jika sarana membawa hal-hal kehalalan maka akan menjadi halal. Oke, untuk bagian D yaitu pemikiran mazhab Imam Maliki. Nah, jadi dalam pemikirannya prinsip dasar mazhab Imam Maliki itu adalah yang pertama Al-Quran, yang kedua adalah sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang ketiga adalah ijma, yang keempat adalah tradisi penduduk Madinah atau statusnya sama dengan sunnah menurut mereka. Yang kelima adalah qiyas, yang keenam adalah fatwa sahabat, dan yang ketujuh adalah al-maslahah al-mursalah, dan yang kedelapan adalah uruf, yang kesembilan adalah ihtisan, yang kesepuluh adalah ihtisab, yang kesebelas yaitu sat az-zariyah, dan yang kedua-belas yaitu syar'u man qablana. Nah, kemudian Imam As-Saitibi menyederhanakan dasar fikih mazhab Maliki ini ke dalam 4 hal. Yang pertama yaitu Al-Quran, dan yang kedua adalah sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang ketiga adalah ijma, yang keempat adalah rasio. Nah, jadi untuk selanjutnya yaitu alasan menurut Imam Malik fatwa sahabat dan tradisi penduduk Madinah di zamannya merupakan bagian dari sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk selanjutnya yaitu yang termasuk rasio adalah al-maslahah al-mursalah, kemudian sat az-zariyah, kemudian ihtisan, kemudian uruf, dan ihtisab. Nah, jadi menurut para ahli usul fikih, qiyas jarang sekali digunakan mazhab Maliki. Bahkan mereka lebih mendahulukan tradisi penduduk Madinah daripada qiyas.